Untuk lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara, di Liga Champion Asia ini, Johor Darul Taksim ini sebenarnya hanya butuh 2 kemenangan. 2 kemenangan itu sudah cukup. Lawan Kawasaki Frontale dan melawan BG Pathum United. Tetapi, ini ada tetapinya, saudara-saudara. Tetapi di mereka juga harus berharap Ulsan Hyundai tidak menang pada 2 pertandingan. Kalau Ulsan Hyundai menang pada 2 pertandingan, ya sudah selesai. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara serumpun, negara-negara jiran, negara-negara tetangga. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, secara sportif, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Semuanya saudara-saudara bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan membahas, mengulas, bercakap-cakap, menganalisis kira-kira bagaimana dengan peluang Johor Darul Taksim untuk mencapai babak 16 besar Liga Champion Asia. Liga Champion Asia ini kembali bergulir bersamaan dengan Piala AFC setelah minggu lalu tidak bergulir karena ada FIFA Match. Nah, sekarang akan ada kembali bergulir dan Johor Darul Taksim itu dijadwalkan away ke Kawasaki Frontale, salah satu klub Liga Jepang yang cukup bagus walaupun musim ini mereka hanya ada di peringkat, kalau nggak salah peringkat 10 atau peringkat 11. Nah, ini peluang Johor Darul Taksim ini lolos masih ada, saudara-saudara, tergantung dari pertandingan nanti melawan Kawasaki Frontale. Nah, ini yang titik krusialnya di sini. Pertandingan melawan Kawasaki Frontale dan kemungkinan ada pertandingan terakhir melawan BG Pathum United. Tetapi ini juga masih harus tergantung dari hasil pertandingan Ulsan Hyundai. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita lihat, akan kita analisis, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, Liga Champion Asia bersamaan juga dengan Piala AFC itu kembali bergulir minggu ini, midweek ini, tanggal 20 berapa ya ini? 27, 28, 29, 30 November 2023. Ini semua jadi masih menyisakan 2 pertandingan lagi sebelum libur panjang, kemudian nanti bergulir lagi kalau nggak salah Februari atau Maret untuk fase knockout, babak 16 besar, babak berikutnya. Dan untuk fase grup ini akan diselesaikan bulan sebelum akhir tahun ini. Dan ini masih ada 2 pertandingan yang sangat krusial, yang sangat menentukan untuk perjalanan klub-klub yang peserta yang ikut. Kita ambil contoh saja Johor Darul Taksim, klub besar Malaysia di grup I. Grup I yang di situ ada Kawasaki Frontale, ada Ulsan Hyundai dan ada BG Pathum United. Berdasarkan jadwal, saudara-saudara, itu tanggal 28 November ini Johor Darul Taksim akan away ke Kawasaki Frontale. Sementara di tempat lain Ulsan Hyundai akan menghadapi BG Pathum United. BG Pathum United klub dari Thailand yang secara matematika, secara hitung-hitungan sudah tidak memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Ulsan Hyundai ini akan away ke Bangkok menghadapi BG Pathum United. Dan Ulsan Hyundai itu punya peluang sama dengan Johor Darul Taksim untuk lolos ke babak 16 besar.
Sementara Kawasaki Frontale itu sudah hampir pasti. Sudah hampir pasti mereka, bukan hampir pasti lagi, mereka sebenarnya sudah lolos lah secara hitung-hitungan matematika itu mereka sudah lolos. Sudah lolos karena sudah punya 12 poin. Ya sebenarnya mereka hanya kalau mau aman ya tinggal butuh hasil imbang saja. Seri mereka akan lolos secara mutlak. Tetapi kalau mereka masih kalah lagi di 2 pertandingan ya nanti hitung-hitungannya head to head, selisih gol dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah sekarang tinggal 2 tim, Ulsan Hyundai dan Johor Darul Taksim untuk berebut 1 tempat mendampingi Kawasaki Frontale dari grup I, saudara-saudara. Klasemen sementara grup I ini, saudara-saudara, Johor Darul Taksim dan Ulsan Hyundai itu sama-sama punya 6 poin. Poinnya sama, 6 poin. Tetapi yang membedakan adalah karena di Asia ini kalau ada tim yang poinnya sama itu maka head to head yang dihitung. Dan hasil head to headnya itu kan Johor Darul Taksim itu menang 2-1 atas Ulsan, kemudian kalah 1-3 atas Ulsan. Jadi Ulsan menang 3-1, Johor Darul Taksim menang 2-1. Berarti kan selisih golnya head to headnya itu menang Ulsan. Itu berarti apa? Itu berarti Johor Darul Taksim berada di peringkat ketiga klasemen grup I, sementara Ulsan Hyundai berada di runner up menjadi peringkat kedua. Peringkat kedua tepat di bawah Kawasaki Frontale. Ini berarti bahwa saudara-saudara, ini berarti bahwa Ulsan Hyundai jauh lebih diuntungkan daripada Johor Darul Taksim. Ulsan Hyundai jauh lebih diuntungkan. Mereka ya memang kedua tim ini sama-sama harus menang. Harus menang pada 2 pertandingan terakhir. Ulsan Hyundai harus bisa mengalahkan BG Pathum United dan Kawasaki Frontale di pertandingan terakhir. Sementara Johor Darul Taksim harus mengalahkan Kawasaki Frontale dan BG Pathum United. Ini yang berat, saudara-saudara, ini yang berat. Kalau dua-dua tim ini sama-sama menang, ya otomatis Ulsan Hyundai akan tampil lolos ke babak 16 besar. Tetapi itu nanti juga lolos ke babak 16 besar itu nanti juga masih harus tergantung dari di grup lain. Di Asia Timur ada 5 grup, di Asia Barat ada 5 grup. Semua ada 10 grup. Dan juara-juara grup otomatis akan lolos dan 6 runner-up terbaik. Best runner-up terbaiknya itu akan lolos ke babak 16 besar. Jadi nanti di grup timur ini dari 5 runner-up terbaik ini hanya ada 3 yang akan lolos. Nah itu nanti juga masih. Jadi penilaiannya seperti itu. Harus lolos dulu dari grup, kemudian nanti akan dibandingkan dengan grup yang lain. Bagaimana ya peluang Johor Darul Taksim ini ya menurut saya agak sedikit berat, saudara-saudara, berat lah ya tapi bukan berarti tidak mungkin. Impossible is nothing lah, sepak bola itu seperti itu. Tidak ada hal yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tetapi ya memang berat, saudara-saudara, berat sekali. Kita berkaca gini, Johor itu kan akan away ke Kawasaki di pertandingan ini nanti tanggal 28 ini. Waktu pertandingan pertama di kandang, di home, di Stadium Sultan Ibrahim itu kan Kawasaki Frontale menang. Logikanya ya saudara-saudara ya, logikanya kalau Kawasaki Frontale itu bisa menang di pertandingan di kandang di rumahnya, di home-nya Johor Darul Taksim ya, otomatis kemungkinan besar 90% itu mereka bisa mengalahkan Johor Darul Taksim lagi di Kawasaki Frontale. Nah, itu langkah pertamanya itu. Langkah kedua nanti ya kalau seandainya Kawasaki ya betul. Kawasaki kalah dari Johor akan menghadapi BG Pathum United. Mengalahkan BG Pathum United itu jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah daripada mengalahkan Kawasaki Frontale. Seandainya Johor bisa mengalahkan Kawasaki ya saudara-saudara, di pertandingan terakhir nanti Ulsan itu akan bertemu dengan Kawasaki. Jadi kalau Ulsan bisa mengalahkan BG Pathum United, pertandingan penentuan Ulsan itu jauh lebih berat. Itu logikanya di situ. Jadi kalau Ulsan ketemu Kawasaki di pertandingan terakhir dengan kewajiban beban yang berat, itu akan jauh lebih menguntungkan Johor Darul Taksim yang hanya sekedar bertemu dengan BG Pathum United. Jadi
Logikanya begitu, saudara-saudara, logikanya. Jadi menurut analisis saya, pertandingan paling penting yang harus dimenangkan oleh Johor Darul Taksim itu yang menghadapi Kawasaki Frontale ini. Berat memang berat. Lawan tangguh memang tangguh. Lawan padu memang padu. Tetapi ya bagaimanapun caranya, Johor Darul Taksim harus mencari taktik strategi yang tepat untuk bisa mengalahkan Kawasaki. Ya minimal 1 gol lah. 1 gol cukup. 1-0 itu sudah cukup. Tetapi yang penting intinya harus menang, saudara-saudara. Mengalahkan Kawasaki Frontale di kandangnya Kawasaki, di rumahnya Kawasaki itu ya bisa dibilang berat, ya berat, memang berat. Bisa dibilang ringan, ya memang ringan. ya 50-50 bisa, tetapi juga bisa 60-40, 70-30 untuk Kawasaki bisa. Tetapi ya kenapa? Karena begini, Kawasaki ini mereka Liga J-League ini kan sudah hampir selesai. Sudah selesai lah nanti Desember. Kawasaki ini ada di posisi yang tidak mungkin menjuarai J-League. Mereka ada di peringkat 9, 10, 11 lah. Pokoknya di peringkat-peringkat begitu. Dan ya otomatis mereka hanya formalitas saja, tinggal menyelesaikan pertandingan. Dan di pertandingan terakhir mereka mengalahkan kalau nggak salah Kashima Antlers. Kashima Antlers. Sebelumnya mereka kalah atau imbang gitu. Jadi begini, dari 4 pertandingan terakhir itu kalau mereka away, itu mereka hasilnya selalu jelek, saudara. Hasilnya jelek di J-League itu ya, di J-League ya, kita bicara J-League. Itu hasilnya jelek. Tetapi kalau main di home, Kawasaki ini bisa menang, saudara-saudara. 2 pertandingan home terakhir itu mereka menang dengan skor yang lumayan lah. Nah, ini harus menjadi perhatian serius untuk Johor Darul Taksim. Ini membuktikan bahwa Kawasaki itu termasuk apa ya istilahnya ya. Kalau main di home-nya itu bagus lah. Melawan sesama klub J-League aja mereka bagus. Apalagi menghadapi tim dari Malaysia, menghadapi Johor Darul Taksim yang pernah mereka kalahkan waktu di Malaysia. Nah, ini adalah tantangan yang amat sangat berat bagi para pemain Johor yang kalau kita bicara statistik ya, Johor itu di kompetisi Malaysia ya kita tahu sendirilah, mereka belum pernah kalah lagi kan di kompetisi ini. Yang terbaru itu mereka juga sudah berhasil mengalahkan Kuching City FC kalau nggak salah. Nah, jadi secara emosional, secara mental, secara kualitas itu ya kalau berkaca pada hasil pertandingan di dalam negeri, kompetisi domestik ini ya Johor dan Kawasaki ini setidaknya setara lah, saudara-saudara, punya kemampuan yang cukup bagus untuk sama-sama bisa mendapatkan kemenangan. Terlihat agak berat, saudara-saudara, agak berat dan butuh keajaiban lah. Butuh keajaiban karena nanti ya masih ya kan targetnya runner up lah, yang paling masuk akal. Mesti agak berat, saudara-saudara, berat, tetapi bukan berarti tidak mungkin sepak bola itu selalu ada kejutan-kejutan yang bisa membuat segala kemungkinan itu ada, saudara-saudara. Memang berat, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Kawasaki juga punya titik lemah yang bisa dieksploitasi, bisa bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Johor Darul Taksim asalkan punya materi punya cara kerja yang bagus. Permainannya padu. Dan yang paling penting, saudara-saudara, ini yang saya catat dari Johor Darul Taksim ketika bertanding di internasional, di level Asia, di Liga Champion Asia itu di menit-menit awal. Di pertandingan-pertandingan di awal-awal babak pertama ini, Johor Darul Taksim itu sering lengah, sering kehilangan konsentrasi, sering kehabisan fokus. Kehilangan fokus kok, kehabisan fokus. Itu yang menjadi masalah. Kalau saya berpikir kalau Johor Darul Taksim di di menit-menit awal itu tidak kehilangan konsentrasi, tidak kehilangan fokus, itu kemungkinan bisa mengimbangi, ya setidaknya bermain imbang dengan Kawasaki Frontale. Karena biasanya Johor Darul Taksim ini kalau di Asia itu baru panasnya, terlambat panas, begitu istilah mesinnya itu terlambat panas. Jadi dia baru bisa memberikan perlawanan itu setelah babak kedua, biasanya begitu, atau di akhir-akhir babak pertama itu mereka sudah semakin padu, sudah bisa settle, sudah kompak, itu baru bisa. Tetapi kalau babak awal itu ya biasanya lemes. Itu harus diantisipasi dengan baik. Jangan sampai nanti di awal-awal babak pertama itu kemasukan 1, kemasukan 2, kemasukan 3 gol. Itu kan bahaya sekali. Bahaya, saudara. Jadi fokus sejak menit pertama dan
konsentrasi lah intinya. Terus diperhatikan juga adalah cuaca. Di sana di Jepang ini sekarang sudah mulai musim dingin, saudara-saudara. Ini kan November, sudah masuk Desember. Musim dingin dan suhunya itu bisa berada 1, 2, 3, 4, 5 derajat. Dingin sekali, saudara-saudara. Bahkan bisa minus. Nggak tahu apakah nanti akan ada salju turun atau tidak. Tetapi itu suhunya dingin sekali. Dan ini harus menjadi perhatian serius bagi tim manajemen. Bagi pelatihnya Johor Darul Taksim. Karena di Malaysia kan panas. Di Johor itu panas sekali udaranya. Di Khatulistiwa, di ekuator itu panas. Sementara nanti terbang ke Jepang itu cuacanya dingin. Jadi ini juga harus diperhatikan secara serius. Memang ada keuntungan, salah satu keuntungan Johor ini punya banyak pemain impor dari Eropa, dari Amerika Latin yang sudah terbiasa bermain dalam cuaca dingin. Misalnya Jordi Amat dari Spanyol. Kemudian pemain-pemain Latin itu dari Argentina, kemudian Forestieri dari Italia itu kan terbiasa bermain dalam cuaca dingin. Pemain keturunan Malaysia juga yang berbasis di Eropa juga sudah terbiasa bermain di cuaca. Ya itu saja. Jadi keuntungannya di situ. Tetapi kan secara umum, secara tim ini mereka tidak terbiasa ya. Ini harus menjadi perhatian serius. Selain juga tentu saja faktor teknis. Faktor teknis tentu saja penting. Tetapi faktor non teknis itu terkadang juga lebih penting, saudara-saudara. Karena kita nggak akan tahu. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di lapangan. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di pertandingan. Karena itu kesiapan fisik, mental, strategi, termasuk juga faktor non teknis, khususnya suhu udara yang dingin, ini menjadi hal yang cukup penting. Beradaptasi, latihan di cuaca dingin itu sebenarnya penting. Tetapi ya saya rasa karena mereka semua pemain profesional sudah terbiasa dan bermain di Liga Champions Asia kan bukan musim ini saja, bukan kali ini saja. Saya rasa itu tidak akan menjadi hambatan yang cukup berarti lah, saudara-saudara. Berharap mengalahkan Kawasaki Frontale, saudara-saudara, sebagai turning point, sebagai titik awal untuk keberhasilan Johor Darul Taksim lolos ke babak 16 besar. Para penyokong fans Johor Darul Taksim ini juga harus berharap pada Ulsan Hyundai yang tergelincir. Ketika ya kita nggak bisa berharap BG Pathum United mengalahkan Ulsan lah. Kita nggak usah terlalu berharap itu walaupun main di Bangkok. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan juga, saudara-saudara, BG Pathum United bisa mengalahkan Ulsan Hyundai. Karena kan BG Pathum United sudah pasti masuk kota, sudah gagal. Dan mereka punya beberapa pemain yang sebenarnya cukup bagus. Dan tentu saja pemain-pemain ini secara gengsi, secara harga diri mereka tidak mau juga dikalahkan Ulsan Hyundai. Apalagi ini akan menjadi pertandingan home mereka yang terakhir. Sebelum nantinya akan away ke Johor pada pertandingan terakhir. Sudah pasti mereka akan berusaha untuk mengalahkan Ulsan Hyundai, setidaknya bermain imbang. Itu berharap saja di situ. Kalau itu terjadi ya, yang diuntungkan adalah Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Itu yang diuntungkan Johor Darul Taksim. Seandainya itu terjadi ya, nanti pekerjaan Johor Darul Taksim di pertandingan terakhir melawan BG Pathum United itu akan jauh lebih mudah, saudara-saudara. Terutama jika Johor Darul Taksim bisa mengalahkan Kawasaki Frontale. Tetapi kalau kedua tim sama-sama menang atau sama-sama kalah atau sama-sama seri, ya keuntungan akan ada di Johor Darul Taksim karena pertandingan terakhir melawan BG Pathum United. Sementara Ulsan akan bertemu dengan Kawasaki yang jauh lebih berat. Jika misalnya Kawasaki imbang atau seri melawan Johor Darul Taksim, otomatis mereka di pertandingan terakhir akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Ulsan Hyundai. Itu jadi ya peluang masih ada lah, saudara-saudara, peluang masih ada. Saya rasa sih peluangnya masih 50-50. Nanti akan kita lihat tergantung pertandingan melawan Kawasaki. Jadi pertandingan melawan Kawasaki ini adalah krusial untuk Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Johor Darul Taksim, tentang peluang, tentang chance, tentang chance, tentang kemungkinan apa yang akan terjadi dengan Johor Darul Taksim. Apakah masih punya peluang untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions Asia atau tidak?
Secara matematika Johor Darul Taksim memang tidak diunggulkan karena head to headnya apa istilahnya ya, statistik ya lah, rekor pertemuan dengan Ulsan itu masih bagus Ulsan Hyundai karena ya golnya sedikit. Tetapi kan sepak bola itu bukan matematika, saudara-saudara. Meski peluangnya tertutup, peluangnya kecil sekali, tetapi tetap saja ada. Syaratnya Johor Darul Taksim ini mengalahkan Kawasaki Frontale, kemudian menang atas BG Pathum United. Nah, di sisi lain harus berharap bahwa Ulsan Hyundai juga kalah. Ya, setidaknya dari 2 pertandingan sisa, setidaknya Ulsan Hyundai kalah 1 kali. Ya, itu sudah cukup. Kalau JDT bisa menang, ya itu bisa lolos asalkan Ulsan kalah dari 1 dari 2 pertandingan yang akan diikuti. Walaupun ini terlihat mustahil, terlihat berat, saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Impossible is nothing. Selama berusaha, selama berjuang sekuat tenaga, dan jangan lupa, terkadang faktor keberuntungan itu lebih dominan dalam menentukan sebuah hasil pertandingan sepak bola. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!